Pengendalian internal piutang industri manufaktur. Yang pertama, memiliki kebijakan kredit yang jelas dan konsisten untuk mengevaluasi kelayakan kredit pelanggan. Yang kedua, melakukan verifikasi kredit secara berkala terhadap pelanggan baru maupun yang sudah ada. Yang ketiga, menetapkan batas kredit yang wajar untuk setiap pelanggan. Yang keempat, melakukan pemantauan dan penagihan piutang secara proaktif dan tepat waktu. Yang kelima, menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan piutang yang akurat dan kontemporisasi. Yang keenam, memisahkan fungsi penjualan, penagihan, dan pencatatan piutang. Yang ketujuh, melakukan rekonsiliasi saldo piutang, kartu kredit debit secara berkala. Yang kedelapan, menerapkan prosedur penghapusan piutang tak tertagih yang jelas dan terdokumentasi. Pengendalian internal piutang di industri retail. 1. Menetapkan kebijakan penjualan tunai sebagai standar kecuali untuk pelanggan tertentu. 2. Melakukan verifikasi kartu kredit atau debit pelanggan secara ketat untuk mencegah penipuan. 3. Menggunakan sistem point of sale atau POS. 4. Melakukan pemantauan penagihan piutang secara kredit atau debit secara rutin. 5. Menerapkan prosedur penghapusan piutang tak tertagih yang jelas dan terdokumentasi. 6. Memisahkan fungsi penjualan, penagihan, dan pencatatan piutang. 7. Melakukan rekonsiliasi saldo piutang secara kartu kredit atau debit secara berkala. Pertama, memiliki kebijakan kredit yang jelas dan konsisten. Yang kedua, melakukan verifikasi kredit secara berkala. Yang ketiga, melakukan konfirmasi saldo piutang secara berkala. Yang keempat, menetapkan batas kredit yang wajar untuk setiap pelanggan berdasarkan analisis risiko. Yang kelima, melakukan pemantauan dan penagihan piutang secara reaktif dan tepat waktu. Yang keenam, menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan piutang yang akurat dan terkomputerisasi. Yang ketujuh, memisahkan fungsi penjualan, penagihan, dan pencatatan piutang. Pertama, studi komprehensif. Perusahaan perlu melakukan studi menyeluruh tentang praktik terbaik yang telah diperoleh oleh perusahaan-perusahaan dalam industri manufaktur yang sejenis. Yang kedua, yaitu benchmark marketing, di mana membandingkan kinerja dan proses internal perusahaan dengan perusahaan lain yang telah sukses menerapkan praktik terbaik tersebut. Lalu yang ketiga, komitmen pemimpin. Pemimpin perusahaan harus memimpin dengan memberi contoh dan mendorong adopsi praktik terbaik, termasuk memberikan sumber daya dan dukungan yang diperlukan. Kemudian yang keempat, pelatihan dan pengembangan karyawan. Mengedukasi karyawan tentang praktik terbaik dan memberikan pelatihan yang diperlukan agar mereka dapat menerapkan praktik tersebut dengan efektif. Lalu yang kelima, yaitu pemantauan dan evaluasi. Membuat sistem pemantauan dan evaluasi untuk mengukur kemajuan dalam menerapkan praktik terbaik dan mengidentifikasi area di mana perbaikan lebih lanjut diperlukan. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu beradaptasi dengan perubahan. Industri manufaktur terus berubah dan berkembang, oleh karena itu perusahaan harus siap untuk terus beradaptasi dengan perubahan baru dan mengubah praktik mereka secara berkala sesuai kebutuhan. Yang pertama adalah pelajari praktik terbaik dalam pengalaman pelanggan, manajemen inventaris, dan strategi harga. Yang kedua adalah implementasikan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan seperti aplikasi mobile dan solusi pembayaran digital. Dan yang ketiga, kembangkan program loyalitas pelanggan yang efektif. Dan yang terakhir adalah berfokus pada peningkatan layanan pelanggan dan responsif terhadap umpan balik. Yang pertama adalah pelajari praktek terbaik dalam pelayanan pelanggan, manajemen proses, dan inovasi pelayanan. Yang kedua adalah berfokus pada personalisasi pelayanan dan memahami kebutuhan pelanggan dengan baik. Yang ketiga adalah implementasikan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan komunikasi dengan pelanggan. Yang keempat adalah bangun budaya berorientasi pada pelayanan dan kepuasan pelanggan. Yang pertama, identifikasi praktik terbaik dalam proses produksi, manajemen rantai pasokan, dan kualitas produk. 2. Terapkan teknologi dan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi produksi. 3. Fokus pada peningkatan keamanan kerja dan pemeliharaan peralatan.
keempat, berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan beraktivitas. Pertama, pelajari praktik terbaik dalam pengalaman pelanggan, manajemen inventaris, dan strategi harga. Kedua, implementasikan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Ketiga, kembangkan program loyalitas pelanggan yang efektif. Dan yang keempat adalah berfokus pada peningkatan layanan pelanggan dan responsif terhadap umpan balik. Yang pertama, kebijakan dan prosedur. Yang dimaksud dengan kebijakan dan prosedur yaitu yang jelas dan terdokumentasi untuk pengendalian yang pernah ditetapkan. Hal ini meliputi prosedur penerimaan pesanan, faktur, dan penagihan piutang. Dan yang kedua itu segregasi tugas. Pastikan ada pemisahan tugas yang jelas antara orang-orang yang bertanggung jawab untuk menerima pesanan, mengeluarkan faktur, dan menagih piutang. Ini membantu mencegah terjadinya kecurangan atau kesalahan yang tidak terdeteksi. Dan yang ketiga, verifikasi pelanggan. Yang dimaksud dengan verifikasi pelanggan secara menyeluruh sebelum memberikan kredit atau menerima pesanan. Pastikan saat memeriksa pesanan atau riwayat kredit, referensi, dan informasi pelanggan yang lainnya untuk memastikan kepercayaan dalam memberikan kredit. Dan yang keempat, pengendalian dokumen. Memiliki sistem yang baik untuk mengendalikan dokumen terkait piutang seperti faktur, kontrak, dan surat perjanjian. Dokumen-dokumen ini harus disimpan dengan aman dan mudah diakses. Yang kelima, rekonsiliasi piutang. Secara teratur untuk memastikan bahwa catatan piutang Anda sesuai dengan catatan pelanggan. Hal ini membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan perbedaan atau ketidaksesuaian yang mungkin terjadi. Dan yang keenam, pelatihan dan kesadaran. Pastikan karyawan mendapatkan pelatihan yang memadai tentang praktik terbaik pengendalian internal piutang. Tingkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya pengendalian internal dan konsekuensi dari pelanggan. Dan yang ketujuh, audit internal. Secara teratur untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal piutang. Audit ini dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.